Halo, selamat berjumpa kembali Sobat Investasi Industrial Asset Management. Kali ini saya akan membawakan klinik investasi Industrial Asset Management. Kali ini saya Ponco Utomo, Head Investment Industrial Asset Management, akan membahas mengenai tips cuan trading saham. Seperti kita ketahui sekarang banyak bermunculan investor-investor retail yang ingin mendapatkan return yang stabil maupun ingin menjadikan trading saham sebagai penghasilan sampingan dari pekerjaan yang telah mereka jalani masing-masing. Dalam podcast tips cuan trading saham ini, saya akan membahas pertama mengenai profil risiko masing-masing trader. Jadi kita harus mengetahui dulu profil risiko kita sebelum kita memilih apa yang cocok untuk kita sebagai trader saham. Selanjutnya saya juga akan membahas mengenai strategi entry maupun exit suatu saham. Jadi gimana caranya masuk suatu saham, sebagaimana juga realisasi profit apabila strategi yang diterapkan sudah benar. Yang terakhir saya akan membahas mengenai money management. Ini penting sekali agar trading yang dilakukan bisa menghasilkan profit, dan profit itu terus-menerus atau stabil. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tipe-tipe trader yang secara umum bisa kita kategorikan ada 3. Yang pertama ini konservatif, jadi ini orangnya lebih tidak mau ambil risiko. Terus juga kalaupun misalkan tipe ini ingin berinvestasi di saham, ini lebih cocok saham-saham yang menghasilkan dividen yang stabil di tiap tahunnya dan fluktuatifnya lebih rendah dibandingkan saham-saham yang ada pada umumnya. Yang kedua ada tipe moderat, ini berani mengambil risiko sedang dan return yang ditujukan juga tidak terlalu besar, namun bisa juga dilihat tipe investor ini cocoknya untuk berinvestasi di reksadana, asuransi maupun obligasi. Tapi balik lagi, kemampuan finansial seseorang juga bisa menentukan instrumen apa aja yang bisa dia investasikan. Yang terakhirnya ada tipe agresif. Ini ciri-cirinya ini pengambil risiko besar. Prinsipnya adalah high risk high return, dan ini cocok sekali untuk berinvestasi saham, falas, komoditas maupun uang kripto. Jadi sobat investasi bisa melihat dari ketiga tipe trader ini apa yang kira-kira mendekati profil dari sobat investasi Industrialing. Jadi sebelum masuk ke dunia saham, sebaiknya kita mengenali diri sendiri, apa yang kira-kira tipe trader, termasuk tipe trader apa diri kita sendiri itu. Selanjutnya, untuk menjadi trader yang sukses, kita perlu menanamkan pola pikir yang teguh, karena di dalam pasar modal, pasar saham ini banyak sekali berita-berita, rumor-rumor yang bisa mengubah kebijakan atau strategi yang telah kita terapkan di awal. Jadi untuk menjadi seorang trader sukses, kita harus menanamkan mindset pada diri kita, apa yang harus kita lakukan untuk trading saham. Yang pertama ini jangan kehilangan uang dan meminimalkan risiko. Jadi trading di saham itu memang
memberikan return yang besar, cuman harus dilihat juga return yang besar ini juga akan memberikan konsekuensi risiko yang besar pula. Jadi kita harus melihat itu sebagai acuan. Apabila kita masuk suatu saham yang returnnya tinggi, pasti juga akan memberikan risiko yang besar pula. Yang kedua nih, hati-hati dengan sentimen pasar. Seperti diketahui tadi, suatu saham di pasar modal itu bergerak berdasarkan sentimen, kekuatan jual dan beli, dan rumor-rumor yang beredar di market. Jadi untuk menjadi trader yang sukses, kita harus mempunyai pendirian yang kuat, menjalankan strategi yang telah ditetapkan di awal, jadi tidak mudah terombang-ambing oleh sentimen pasar. Yang ketiga, ada trading bukan satu-satunya jalan menggapai keuntungan. Ya, ini maksudnya apabila kita membeli saham yang kategori blue chip atau saham FT45, biasanya tiap tahun itu rutin membagikan dividen. Jadi apabila kita membeli suatu saham juga bisa mengharapkan keuntungan dari dividen, bukan semata-mata dari fluktuasi harga naik turun suatu saham. Yang keempat, ini ada jangan tamak. Kalau misalkan kita di awal niatnya trading, ditetapkan tujuan berapa persen kita harus exit, jangan sampai kita terbawa arus, membiarkan keuntungan yang udah ada, akhirnya saham tersebut akhirnya turun, jadi untung yang tadi itu jadi terhapus kembali. Yang kelima, ada trading adalah bisnis bukan judi. Ini maksudnya trading yang kita lakukan ini berdasarkan analisa bukan spekulasi. Jadi misalkan kita masuk di suatu saham, kita harus punya strategi untuk exit di harga berapa, maupun manajemen risiko harus cut loss di harga berapa. Jadi harus didasarkan analisa yang tepat. Yang terakhir, ada memiliki mindset 3M. Ini adalah mindset, metodologi, dan money. Jadi trading itu harus kita tetapkan 3 konsep, yang itu adalah mindset atau daya strategi yang kita terapkan, terus metode, sedangkan terakhir ada money atau money management. Jadi konsep ini harus dipunyai seorang trader apabila ingin sukses sebagai trader di dunia saham. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya trading. Ini gaya trading adalah pendekatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan trading. Jadi ini ada beberapa macam. Kalau gaya trading itu juga terkait berapa lama seorang trader itu telah berada di pasar. Jadi gaya trading ini juga dikaitkan oleh daya pengalaman atau jam terbang seseorang di dunia saham. Yang pertama ada scalping. Ini biasanya trading dalam jangka waktu singkat dengan exit juga yang sangat pendek jarak waktunya. Dan biasanya scalping ini menyita lebih banyak waktu dibandingkan gaya trading yang lain. Kalau yang day trading ini biasanya memanfaatkan fluktuasi saham harian, jadi sifatnya lebih panjang dibandingkan scalping. Sedangkan swing trading ini memanfaatkan fluktuasi saham, biasanya ini bisa mingguan, bisa bulanan, jadi tergantung target yang ditentukan di awal. Kalau untuk position trading ini biasanya investor jangka panjang, biasanya lebih dari setahun, dia lebih sifatnya long term, menetapkan suatu target harga suatu saham, tapi jangka waktunya cukup panjang. Jadi kalian bisa memilih berdasarkan
apa namanya, ketersediaan waktu masing-masing investor, apakah bisa terus memantau harga saham, ataupun hanya sesekali bisa memantau harga saham. Ini bisa dipilih gaya mana yang sesuai dengan ketersediaan waktu masing-masing calon trader. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan gaya trading dan strategi trading. Kalau gaya trading ini terkait berapa lama waktu trading dilakukan, sedangkan strategi trading ini lebih ditekankan bagaimana teknik, cara entry maupun exit suatu saham. Jadi kalau strategi trading ini lebih suatu strategi yang diterapkan bagaimana cara melihat suatu saham murah ataupun mahal, dan bagaimana level berapa suatu saham harus dijual maupun di cut loss. Jadi ini bisa dilihat perbedaannya. Yang selanjutnya, apa pentingnya memilih gaya trading? Kalau gaya trading ini penting dilakukan sejak awal, karena dari situ kita bisa melihat atau memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kekurangan diri sendiri. Seperti saya sebutkan tadi, ketersediaan waktu dalam trading ini penting dan juga bisa dijadikan patokan gaya trading mana yang sesuai dari diri kita, sesuai dengan ketersediaan waktu. Dan juga bisa dilihat juga tujuan kita trading ini, apakah trading ini bersifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi dengan memilih gaya trading, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan untuk menjadi trader yang sukses. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan gaya trading. Yang pertama ada profil risiko. Seperti diketahui tadi, apabila profil risikonya cenderung high risk high return, ini sangat cocok sekali di saham-saham yang berfluktuasi tinggi. Dan kalau misalkan toleransi risikonya kecil, lebih cocok ke saham-saham yang fluktuasinya lebih rendah dan memberikan dividen tiap tahunnya. Yang kedua ada tujuan trading. Tujuan trading ini apakah tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Ini juga bisa menjadi salah satu faktor untuk memilih gaya trading. Yang ketiga, kepribadian. Jadi kepribadian seseorang ini bisa mempengaruhi pemilihan gaya trading. Misalkan seseorang itu cenderung berani memilih saham-saham yang fluktuasi tinggi maupun menghindari saham-saham yang berfluktuasi tinggi. Jadi kepribadian seseorang ini bisa jadi tolak ukur untuk memilih gaya trading yang sesuai. Yang keempat ada skill trading. Ini terkait berapa lama seseorang sudah menekuni dunia trading saham. Kalau misalkan seorang yang masih baru trading saham, cenderung masih mencoba-coba atau meraba-raba resiko yang bisa timbul, maupun mencoba berbagai macam strategi yang bisa diterapkan untuk investor yang baru. Sedangkan kalau yang sudah profesional, mereka sudah punya strategi trading yang matang, strategi exit maupun entry saham yang sudah matang, jadi lebih terarah untuk tradingnya. Yang terakhir ada ketersediaan waktu. Ini terkait lagi gimana apakah seorang itu akan menjadi full time trader atau hanya sesekali bisa melihat market. Ini bisa dijadikan acuan apakah scalping atau day trading ataupun position trading yang cocok untuk seorang yang masing-masing mempunyai perbedaan ketersediaan waktu untuk melihat pasar saham.
Untuk memilih gaya trading, ini ada beberapa trik yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jika ingin mendapat income rutin, kemungkinan lebih cocok scalping atau day trading. Kalau ini biasanya ketersediaan waktu untuk melihat market ini juga cukup menyita waktu cukup banyak. Jadi kalau misalkan sobat investasi Indo Sterling yang ingin menjadikan trading sebagai income rutin, bisa memilih scalping atau day trading untuk gaya trading yang sesuai. Yang kedua, jika memiliki pribadi santai, kemungkinan lebih cocok untuk swing trading atau position trading. Ini juga terkait ketersediaan waktu yang kurang untuk memantau pasar saham dan juga sesuai dengan kepribadian yang lebih menghindari fluktuasi saham yang berisiko. Jadi lebih cocok untuk investasi jangka panjang maupun menengah. Yang ketiga ini, jika tidak ingin mengambil risiko, disarankan untuk mencoba swing trading atau position trading. Ini agak mirip sama poin yang kedua, sifatnya lebih jangka panjang maupun menengah. Yang keempat, ini jika tidak mempunyai waktu, disarankan untuk swing trading atau position trading. Ini juga karena ketersediaan waktunya yang kurang, ini lebih cocok untuk swing trading. Jadi melihat suatu tren, suatu saham maupun pergerakannya apabila sudah memasuki tren naik, ini seseorang bisa dengan mudah melakukan swing trading atau positioning trading, sifatnya jangka panjang. Yang terakhir ini, jika tidak mempunyai banyak keterampilan, ini juga disarankan juga untuk swing trading atau position trading. Ini lebih sama, sifatnya lebih jangka panjang maupun menengah. Jadi kalau misalkan dari ke poin 5 ini, apabila ingin menjadi income rutin, itu lebih cocok untuk memilih gaya trading scalping atau day trading. Tapi kalau misalkan untuk penghasilan sampingan atau tidak ingin mempunyai risiko yang lebih, ini juga disarankan untuk swing trading maupun position trading. Jadi gaya mana yang cocok atau yang terbaik bagi calon trader, ini balik lagi kepada kebutuhan maupun ketersediaan waktu maupun keterampilan serta kepribadian masing-masing trader. Jadi misalkan kepribadiannya santai atau tidak ingin beresiko, lebih cocok ke positioning trading atau swing trading. Kalau misalkan ingin mendapat penghasilan rutin dari trading saham, ini lebih cocok ke scalping atau day trading. Jadi balik lagi dari masing-masing kepribadian maupun ketersediaan waktu dan keterampilan masing-masing trader. Jadi untuk memilih gaya trading yang terbaik. Nah, dari konsekuensi gaya trading itu, ini ada beberapa konsekuensinya yang kita pilih. Misalkan kita memilih scalping, yang ini gaya trading scalping ini biasanya cepat, sering trading, tapi profitnya kecil. Ini menuntut seorang mempunyai waktu yang cukup untuk melihat pergerakan saham dari detik maupun dari detik ke detik sampai menit ke menit hingga sampai akhir bursa. Jadi dituntut untuk mempunyai waktu yang panjang atau waktu yang cukup untuk memantau market. Sedangkan day trading juga sifatnya agak cepat, cuman frekuensinya bersifat trading harian, profit juga tidak terlalu besar karena hanya memanfaatkan fluktuasi yang terjadi di hari tersebut. Jadi untuk profit hitungannya masih relatif kecil. Kalau untuk jangka waktu ini hampir sama, tapi ini lebih agak panjang sedikit dari scalping, yaitu menit sampai jam untuk
jangka waktu tradingnya. Kalau untuk swing trading, frekuensi perdagangannya atau transaksinya lebih sedang dan jarang trading, profitnya juga lebih besar. Jadi ini berbeda dari scalping dan day trading. Sedangkan untuk jangka waktunya bisa harian sampai dengan mingguan. Jadi ini lebih sifatnya lebih jangka menengah. Kalau untuk position trading ini sifatnya jangka panjang, tradingnya itu sangat jarang, tapi profit yang dihasilkan bisa cukup besar. Ini untuk jangka waktu trading ini bisa minggu sampai bulanan. Namun yang harus kita perhatikan dari keempat gaya trading ini, ya, yang penting adalah manajemen risiko. Jadi apabila entry suatu saham, kita harus membatasi level cut loss atau suatu saham harus kita realisasi atau kita jual karena tidak sesuai dengan strategi yang kita terapkan di awal tadi. Jadi dari keempat gaya trading ini tetap kita harus memberikan manajemen risiko seperti cut loss untuk sebagai manajemen untuk menghindari penurunan modal yang sangat jauh. Untuk menjadi seorang trader kita harus mempunyai keterampilan berupa analisa teknikal. Nah, analisa teknikal ini biasanya hanya menganalisa fluktuasi harga dalam waktu tertentu. Fungsinya sangat jelas, yaitu mendeteksi tren atau pola yang sedang terjadi. Apakah suatu saham masuk dalam tren naik ataupun tren turun. Dan yang kedua, analisis teknikal ini juga bisa membantu kita kapan kita harus beli, kapan kita harus jual, kapan kita harus profit taking, kapan kita harus cut loss. Selain analisa teknikal juga ada analisa fundamental, cuma analisa fundamental biasanya lebih bersifat investasi jangka panjang dan tidak cocok untuk trader yang sifatnya lebih jangka pendek. Untuk analisa teknikal yang paling populer ini pertama ada moving average. Biasanya yang sering terpakai itu ada moving average 50 sampai dengan moving average 200. Moving average 50 ini maksudnya harga rata-rata 50 hari terakhir suatu saham. Jadi ini kelihatan di sini bentuknya kalau misalkan sudah menembus moving average 50 adalah sinyal beli. Sedangkan kalau dia turun menembus harga rata-rata MA50 ini saatnya untuk dijual. Jadi kalau dilihat ini lebih simpel, jadi kita lihat berdasarkan tren pergerakan 50 hari maupun tren pergerakan 200 hari terakhir. Yang kedua ada relative strength index. Ini mendeteksi area jenuh jual maupun area jenuh beli. Kalau ini yang sudah area di sini merupakan menunjukkan RSI lebih dari 70, ini artinya lebih area yang sudah jenuh beli, ini saatnya sinyal untuk jual. Sedangkan kalau di bawah sini ini adalah area jenuh jual dan saatnya sinyal untuk kita masuk membeli suatu saham. Yang ketiga ada indikator stokastik. Ini juga hampir mirip dengan relative strength index, cuman dia sinyalnya ini ada 2 garis. Kalau misalkan berpotongan itu berpotongan sinyal biru itu lebih besar dari sinyal garis yang merah ini adalah tanda kita harus beli. Sedangkan kalau misalkan garis yang biru ini sudah turun crossing garis merah itu saatnya sinyal jual. Jadi ini bisa kita pilih mana yang cocok atau cara kita untuk memfilter saham untuk entry maupun exit suatu saham. Yang terakhir ada moving average convergence divergence.
Ini juga mendeteksi area bullish maupun bearish. Jadi kalau misalkan MACD-nya lebih dari 0 ini menandakan area bullish atau area untuk beli. Sedangkan kalau MACD di bawah 0 itu berarti bearish, itu menandakan saatnya kita menjual suatu saham atau realisasi profit. Ini strategi entry dan exit suatu saham. Kalau untuk entry suatu saham, walaupun kita trading, kita harus juga melihat saham itu fundamentalnya baik atau tidak. Jadi kita tidak asal masuk di suatu saham karena dia naik, tapi kita juga harus melihat fundamental suatu perusahaan, industrinya, laporan keuangannya, profitability-nya, terus juga ada manajemennya apakah bagus. Jadi walaupun kita trading saham juga kita harus melihat fundamental suatu saham. Terus yang kedua, tren suatu saham, apakah saham itu tren turun atau tren naik. Kalau untuk entry, bagusnya untuk entry saham itu bagusnya uptrend. Kalau sedangkan suatu saham sudah menembus support, itu berarti udah downtrend, saatnya jual. Ini juga yang ketiga adalah beli saat breakout. Ini bisa kita pakai juga dari MA moving average. Kalau misalkan suatu saham sudah break harga rata-rata 50 hari, ini bisa dijadikan acuan untuk membeli. Terus yang keempat ada juga strategi beli di level support. Jadi level support ini merupakan level di mana suatu saham mempunyai area yang kuat, acuan harga yang kuat, sehingga bisa menjadikan support atau tahanan yang kuat. Itu bisa dijadikan kita untuk entry suatu saham. Yang kelima ada menggunakan chart pattern. Tadi ada beberapa analisa teknikal, kita bisa lihat, kita bisa gunakan chart pattern yang cocok sesuai dengan gaya trading kita. Yang selanjutnya ada diversifikasi. Walaupun kita trading, kita juga harus menyebar risiko dengan cara tidak berinvestasi di suatu saham full atau 100%. Kita harus memberikan diversifikasi atau porsi investasi sesuai dengan kategori saham tersebut, apakah blue chip atau saham token liner ataupun saham third liner. Jadi portofolio kita terus berkembang walaupun ada saham yang dalam portofolio kita yang turun atau koreksi. Yang terakhir ada batasi risiko. Ini juga terkait dengan level cut loss. Jadi apabila kita trading suatu saham dan saham tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi, kita harus berani untuk melakukan cut loss. Yang selanjutnya kita akan mencoba strategi exit. Ini ada tradisional stop limit, support dan resisten. Seperti yang dijelaskan tadi, support ada level tahanan bawah atau level untuk membeli. Ini juga bisa dijadikan level untuk jual, karena apabila suatu saham break tembus level support bawah, itu menandakan saham tersebut menjadi tren bearish atau tren turun. Selanjutnya juga ada moving average trailing stop. Ini juga bisa dijadikan acuan apabila suatu saham turun di harga rata-rata 50 hari, itu bisa kita jadi acuan untuk strategi exit atau jual suatu saham. Untuk money management trading, kita harus punya money management. Untuk trading, yang pertama adalah misalkan portofolio investasi dengan portofolio trading. Jadi misalkan ada porsi trading, ada porsi investasi jangka panjang. Jadi kita mempunyai portofolio yang beragam atau terdiversifikasi. Yang kedua, alokasikan dana untuk
investasi sebesar 80%, dan untuk trading yang sifatnya jangka pendek itu hanya 20%. Jadi untuk trading dianjurkan tidak terlalu besar dari total portofolio sobat investasi Indo Sterling. Jadi disarankan untuk kisaran 20%. Selanjutnya untuk memberikan hasil atau memudahkan memantau suatu saham, disarankan untuk membeli saham 5 saham saja, karena semakin banyak saham yang dibeli semakin tidak fokus dan bisa menyebabkan juga saham tersebut turun dan tidak bisa dilakukan pembelian di bawah karena sahamnya sudah terlalu banyak. Yang terakhir adalah kontrol emosi saat trading. Kontrol emosi ini penting karena apabila kita terbawa emosi, strategi trading yang kita terapkan di awal akan buyar dan kita akan cenderung mengikuti rumor yang terjadi di market, sehingga ini akan membahayakan portofolio trading kita yang bisa berakibat fatal atau kerugian yang cukup besar terhadap portofolio kita. Selanjutnya saya akan membahas mengenai margin call. Ini margin call adalah fasilitas yang diberikan sekuritas yang berupa peminjaman dana agar trader atau nasabah dapat melakukan transaksi saham melebihi dana atau portofolio yang ada di rekening saham seseorang. Jadi misalkan seorang mempunyai dana 10 juta, biasanya sekuritas atau perusahaan efek memberikan lebih daya untuk trading, misalkan 50%-nya. Jadi itu balik lagi tergantung saham yang dibeli oleh investor. Jadi margin call ini memudahkan sekaligus juga bisa menjadi risiko yang besar apabila kita tidak cermat menggunakan suatu margin call. Nah, ini penyebab margin call. Jadi kalau misalkan suatu investor membeli saham menggunakan margin call dan saham tersebut turun, nah ini sekuritas atau perusahaan efek biasanya akan memberi peringatan untuk menambah atau menjual saham yang dibeli tadi melalui margin call. Sebabnya ini ada 3 macam. Yang ada 3 sebab. Pertama adalah buka posisi trading. Jadi semakin banyak saham yang dibeli tanpa disertai analisa yang bagus, ini bisa menyebabkan margin call yang berbahaya. Yang kedua ada tidak memasang stop loss. Jadi kalau misalkan kita trading dengan margin, kita harus disiplin memasang stop loss apabila saham tersebut tidak sesuai naik sesuai ekspektasi kita. Yang terakhir ada deposit dana terlalu minim. Jadi untuk memberikan level yang aman, kita harus mempunyai restoran dana yang cukup sehingga terhindar dari margin call. Apakah margin call itu resiko wajar dalam trading? Kalau di sini pendapatnya tidak, karena margin call adalah suatu keteledoran yang disebabkan oleh trader tersebut yang membeli suatu saham lebih banyak dari kemampuan yang dipunya di rekening efek investor. Jadi kalau misalkan seorang yang transaksi menggunakan margin harus cermat, harus menggunakan stop loss, harus mempunyai target kapan harus jual, kapan harus beli. Jadi sekuritas atau perusahaan efek tidak perlu memberikan teguran atau margin call terhadap investor tersebut. Dan hal ini juga terjadi karena tidak disiplin atau tidak adanya cut loss yang diterapkan, sehingga
loss yang disebabkan oleh suatu saham ini terus melebar. Terus juga kenapa kita harus menghindari margin call, karena seperti diketahui kalau margin call tidak cermat atau tidak tepat analisanya, ini akan menyebabkan kerugian yang cukup besar dari posisi modal investor tersebut. Jadi kalau misalkan kita transaksi margin, sebaiknya disertai analisa yang cermat, kapan harus jual, kapan harus beli, dan juga level cut loss, level profit taking juga harus dipikirkan sejak awal. Tips untuk menghindari margin call seperti disebutkan tadi, pasang cut loss atau stop loss, deposit dana yang cukup, dan menggunakan manajemen risiko dengan tidak terlalu banyak membuka atau membeli suatu saham yang cukup banyak. Jadi ini tips-tipsnya supaya kita terhindar dari margin call. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam podcast Klinik Investasi Indo Sterling Asset Management. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang telah subscribe maupun komen maupun like terhadap podcast Indo Sterling Asset Management. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan di channel kami. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam podcast Klinik Investasi Indo Sterling Asset Management. Sampai jumpa dalam podcast Indo Sterling Asset Management selanjutnya. Terima kasih.